teman, adik-adik mahasiswa juga yang sudah datang di acara seminar Rebon yang kebetulan hari ini adalah seminar terakhir di tahun 2023 begitu. Oke, saya perkenalkan dulu Dr. Immanuel Sungging Mumpuni SSMSI Antariksa BRIN yang akan menjelaskan pada kita itu teleskop eksplorasi Nusa Tenggara Timur, dan mungkin nanti bisa ke depannya kita pakai bareng-bareng dan juga bisa nanti ngajak adik-adik mahasiswa lah untuk itu. Jadi mungkin sedikit, kalau boleh saya mau share screen ya nanti bercerita. sudah Pak Ya, Sungging. apakah sudah terlihat? Baik, saya akan sedikit bercerita tentang sesuatu konsep yang kami coba tawarkan untuk bisa UGM terkait satu pembelajaran baru ya pada eh, struktur galaksi Bima Sakti. Jadi karena memang kami juga sebetulnya bekerjanya lebih banyak pada astrofisika eksperimental ya, pada pengamatan, dan mungkin setahu saya teman-teman UGM juga ada kelompok astrofisika. Jadi siapa tahu lah nanti kita bisa bersama-sama memanfaatkan satu fasilitas baru yang mungkin jadi satu frontier bagi pembelajaran. Nah, ya, ini sedikit bercerita tentang fasilitas yang dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini alatnya ini sebuah teropong. Jadi teropong alat teropong itu kan mungkin yang selama ini kita tahu hanya untuk nginjen ya, ngintip. Tapi secara fundamental kan itu teropong itu berfungsi untuk mengumpulkan cahaya, dan kedua cahaya itu difokuskan untuk membentuk citra. Jadi ini ada proses fisika sangat fundamental yang mungkin bisa jadi pembelajaran kita bersama. Nah, alatnya itu besar, ukurannya itu 380 cm. Jadi mungkin ya gede lah istilahnya. Jadi kemudian alat itu dipasang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita lihat peta di sini nih, di NTT itu ada satu namanya Pulau Timor. Nah, Pulau Timor itu di dekat Kota Kupang, sekitar 150 km. Itu kita meletakkan fasilitas ini. Jadi ini mungkin detailnya bisa dibaca di artikel ini, Mumpuni et al. Tahun 2018. Memang banyak kajian-kajian sebelumnya yang memang mengindikasikan bahwa tempat ini bisa dikatakan salah satu lokasi yang terbaik untuk bisa meletakkan fasilitas tersebut. Nah, kemudian ini program apa yang coba kita tawarkan tuh memang tentu saja yang fundamental adalah program astrofisika, tapi kemudian juga seiring dengan perkembangan ilmu astronomi di Indonesia yang beragam ya, jadi mungkin juga ada teman-teman yang terkait teknologi itu, ada yang ingin melakukan studi pada sampah antariksa ini terkait teknologi modern seperti satelit-satelit yang berguguran, jatuh, gagal orbit dan sebagainya. Kemudian cuaca antariksa ini satu kajian yang sedang berkembang saat ini juga terkait teknologi tinggi, terkait peluncuran roket dan sebagainya. Jadi ini satu kajian yang bisa memperkaya. Kemudian juga teman-teman yang terkait sistem kalender itu juga pasti setiap tahun kan ada aja yang menanyakan kapan Lebaran dan sebagainya. Dan ini mungkin bisa ada kontribusi-kontribusi baru dari kajian-kajian seperti ini. Dan ada juga nanti harapannya ada studi-studi interdisiplin, jadi sampai dengan ilmu sosial, hukum antariksa dan sebagainya. Itu saya pikir memang ini satu peluang yang sangat bagus kalau kita bisa bersama-sama dengan UGM, karena
UGM saya pikir juga cukup lengkap ya, tidak hanya untuk ilmu-ilmu eksak, tapi juga ilmu sosial, itu juga bisa nanti ada banyak kajian. Contohnya ini yang kita lihat di tengah ini ada gambar seperti rumah adat, dan ini mungkin salah satu ikon bahwa ini ada fasilitas modern yang diletakkan di satu wilayah yang cukup jauh, dan mungkin bisa bagaimana teknologi modern ini bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu juga ada harapan bahwa ini bisa menjadi semacam dark sky park, jadi taman nasional langit gelap yang mungkin uh, belum ada ya di Indonesia, tapi mungkin bisa mendukung juga baik dari sisi edukasi maupun turisme yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi memang banyak yang bisa kita kerjakan dengan fasilitas baru ini. Sedikit ke belakang, kenapa kita sampai berupaya membangun fasilitas baru itu karena memang kita sebetulnya sudah ingin membangun komunitas yang memang berkecimpung dalam bidang keantariksaan ya. Jadi memang waktu itu kami melakukan semacam survei kecil untuk teman-teman yang berkepentingan. Ini hasilnya seperti ini, kita lihat ada banyak sekali interest yang berkembang, mulai dari kepentingan umum waktu ibadah, benda-benda pengorbit bumi dan sebagainya, dan mungkin dari hasil survei itu dua dua sampling terbesar itu pada benda-benda tata surya dan benda-benda jauh. Jadi ini mungkin dua dari sekian banyak interest masyarakat terkait ilmu astronomi, dan mungkin bisa memanfaatkan fasilitas yang dikembangkan di Timor tersebut. Nah, ini adalah gambaran apa yang bisa kita lakukan. Memang walaupun memang di desain teropong ini adalah multipurpose, nanti saya akan bicara tentang instrumentasi sedikit, tapi bahwa ini bisa menjadi semacam pembuka jalan pada satu domain fisika baru ya, yang disebut sebagai time domain astrophysics atau bukan ancient, apa namanya, transient object. Jadi objek-objek yang memang fungsinya bergantung waktu. Jadi ini bisa dan juga bisa berkontribusi pada kolaborasi internasional. Kalau kita lihat di foto di kanan bawah ini adalah peta-peta teropong besar di dunia, dan mungkin kita harapannya bisa berkontribusi. Ada dua instrumen utama yang dipersiapkan untuk teropong ini. Jadi memang sistem teropong ini mempunyai desain fokus Nasmith, dan ada dua keluaran untuk bisa dipergunakan dua instrumen generasi pertama. Nah, ini yang pertama adalah Trioptica, sebuah kamera yang bekerja pada jendela optik dari 450 sampai 820 nanometer, dan ini bisa dipergunakan studi-studi seperti tadi time domain astrofisik, kemudian astrometri dan fotometri yang umum. Selain itu kita juga akan mencoba masuk pada jendela inframerah dekat. Jadi ada filter pada citra di 10-20 nanometer, 12-20 nanometer, dan 15-30 nanometer. Dan ini mungkin bisa untuk studi pada domain inframerah dekat maupun benda-benda yang tanda petik dikatakan dingin atau redup sekali. Nah, dari situ kita coba membangun riset-riset yang bisa kita kolaborasikan nanti mungkin tahun 2024 misalnya terkait instrumentasi, karena memang ini kan barang baru ya. Jadi ibaratnya kita beli mobil, kita pengen ngetes dulu nih mobilnya performanya seperti yang ada di katalog dealer nggak, kayak gitu. Nah, itu jadi ini ada empat target riset yang bisa kita kerjakan, misalnya terkait desain cerminnya yang memang cermin majemuk. Nah, ini satu hal yang baru berkembang terkait pembentukan citra ya, karena ada beberapa cermin dikumpulkan dan membentuk satu citra superposisi yang lebih baik, jadi super image. Itu satu kajian yang mungkin bisa menarik. Kemudian yang kedua terkait kontrol teleskop, apakah memang kontrolnya optimal atau mungkin bisa kita kembangkan menjadi sistem robotik dan sebagainya. Nih satu peluang yang bisa kita pikirkan. Kemudian ketiga terkait pengumpulan data, karena ya sekali merekam itu mungkin hanya ukurannya itu tadi sekitar 12 kali 12 menit, sementara bentangan langit itu luas sekali. Jadi artinya kita akan bicara tentang big data dan pengelolaannya. Jadi
Ini satu peluang yang bisa kita kolaborasikan karena memang sekarang trennya kita bicara tentang big data dan big data dari langit. Kemudian terkait keempat mungkin adanya karakterisasi instrumen-instrumen maupun pengembangan instrumentasi baru. Jadi ini banyak sekali yang bisa kita kerjakan dari aspek instrumentasinya saja. Nah, ini adalah contoh pekerjaan dari yang di Jepang, Kurita. Ini desain cerminnya seperti ini. Dia bentuknya seperti kelopak, ada 18 cermin, dan ini menjadi superposisi dari membentuk citra super yang mungkin modelnya ini bisa digambarkan di yang sebelah kanan ini. Ini dibandingkan dengan contoh dari James Webb Space Telescope. Jadi apakah model ini memang nanti relevan atau mungkin ada hal-hal lain yang memang bisa berkembang. Karena kalau kita bicara tentang fisika optik kan uh, kompleks ya masalahnya. Jadi ini bisa jadi pembelajaran fisika yang sangat menarik. Nah, ini terkait kontrol, kita lihat bahwa akurasinya dia ternyata bergantung apa tergantung posisi. Jadi di pusat dari cermin mungkin akan lebih baik, tapi ketika dia bergeser ke pinggir akan ada galat-galat yang mungkin harus dilihat akan seperti apa. Jadi apakah memang akan seperti ini modelnya atau mungkin akan seperti apa itu harus kita ukur ulang. Ya, ini adalah hasil temuan-temuan dari yang ini fungsi yang bergantung pada turbulensi atmosfer. Jadi artinya ada masukan yang dibutuhkan dari kita bisa memahami dinamika atmosfer yang ada di wilayah NTT. Jadi artinya ini satu peluang studi yang memang multidisiplin. Kemudian riset kedua ini yang mulai mengarah masuk pada tadi tema besar kita di galaksi. Artinya kita akan bicara tentang multi panjang gelombang. Nah, ini adalah contoh gambaran kalau kita memotret misalnya galaksi mungkin akan sebesar ini ya citranya karena galaksi itu kan bentangannya luas sekali ya. Jadi dan kemudian apakah misalnya satu plat ini adalah satu kali pemotretan dan kemudian kita memosaik, belum lagi kemudian kita harus memodelkan ketika arah pandang kita akan terhalang misalnya ada pembentukan ada awan atau nebula atau struktur debu di antar bintang yang memang harus kita petakan dan ini bisa jadi satu apa ya semacam pembelajaran yang kita harus rumuskan. Nah, ini adalah contoh ketika kalau kita bicara tentang galaksi, artinya kita juga akan bicara tentang mungkin tidak hanya dari optik, inframerah, tapi juga pada pembentukan molekul, artinya juga pemahaman kita pada radio gitu. Jadi radioastronomi juga akan mendapat ruang yang cukup besar untuk bisa berkontribusi pada studi-studi seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga terkait riset tadi, kita akan bicara tentang satu dinamika yang mungkin sangat berubah cepat ya, yang berubah berfungsi apa berfungsinya tergantung waktu. Jadi ini kita ambil empat fenomena yang kita bisa kelompokkan ya. Jadi ada terkait fenomena yang mendadak seperti nova, flare dan sebagainya dan ini mungkin bisa kita lihat di mana pada proses pembentukan bintang-bintang atau dan sebagainya. Kemudian ada pola yang berulang, misalnya terkait ada okultasi atau ada fenomena ekstrasolar planet. Kemudian ada fenomena yang memang perlu kita tindak lanjuti, misalnya ada objek-objek yang pas dekat bumi dan juga ada spin-off dari riset-riset, misalnya terkait gerak dari satelit dan sebagainya yang mungkin pada saat kita motret bintang tiba-tiba melintas di objek perekaman kita. Jadi ini satu tema-tema yang memang bisa menarik untuk kita kembangkan. Nah, kemudian kita melihat bahwa tren yang berkembang sekarang itu bahwa memang kalau kita lihat ini yang sumbu X itu berkaitan dengan waktu, sementara sumbu Y-nya itu berkaitan dengan energi. Jadi memang banyak sekali proses-proses fisik yang memang berkembang saat ini dan memang membutuhkan masukan dari studi-studi yang samplingnya itu membutuhkan banyak teropong. Dan ini membuka peluang kita pada kolaborasi internasional terkait fenomena-fenomena yang memang banyak terjadi di dalam alam semesta. Jadi ini memang menggambarkan betapa kompleksnya proses yang terjadi di dalam alam semesta kita. Nah, ini adalah contoh yang lain misalnya karena
kita mengambil bintang yang paling dekat dengan kita adalah matahari. Kemudian kita mencoba memahami bagaimana sih proses evolusi fisis dari bintang seperti matahari, dan kita mengambil bintang-bintang sekelas matahari untuk kita pelajari. Dan kita lihat contoh gambar ini, pada sumbu X itu bercerita tentang energi. Nah, kemudian pada sumbu Y itu ada frekuensi kejadiannya, dan kita lihat ada satu fungsi yang memang mungkin Sepeda tularan aku tak tangan. bisa kita lihat ada rumus, ada satu hubungannya ya. Hubungannya ini mungkin harus, tanda tanya ini masih kita harus jawab nih. Apakah memang ada ledakan-ledakan yang lebih besar dari yang selama ini kita pahami, atau memang akan seperti apa? Ini mungkin juga jadi pertanyaan menarik. Kemudian juga memang kenapa kita membutuhkan ini, karena mendeteksi bintang-bintang sekelas matahari itu tidak mudah ya. Jadi sampelnya itu nggak banyak, dan fungsinya itu bergantung waktu. Jadi memang ini membuka peluang untuk bisa berkontribusi dari pengamatan. Nah, kemudian ini terkait dengan apa yang bisa kita lakukan bersama. Nah, ini adalah contoh yang lain ketika kita bicara tentang cahaya yang dilengkungkan oleh gravitasi. Jadi ini implikasinya bisa baik pada planet yang memang dia punya gravitasi dan dia bisa melengkungkan cahaya, atau memang kasus-kasus gravitasi lain yang memang bisa diamati gitu. Jadi memang kita bisa turunkan, artinya kita bisa membangun model matematis dari satu fenomena, dan kemudian bisa mungkin bisa diverifikasi dari pengamatan. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian sampai tahun 2022 itu kami sudah melakukan banyak sekali studi terkait fotometri. Fotometri itu artinya pengukuran cahaya. Jadi cahayanya kita kumpulkan, terus kemudian kita hitung dan kita lihat bagaimana besarnya cahaya itu. Jadi hasil pengukuran ini, gambar di sebelah kanan ini bercerita tentang hasil pengukuran yang sudah bisa dilakukan. Dan kemudian ini mengarah pada kenapa sih kita mengarahkannya pada arah pusat galaksi. Karena memang paling nggak secara alami Indonesia itu kan ketika musim kemarau itu Milky Way atau Bima Sakti itu tinggi di atas kepala, artinya memberi peluang jendela pengamatan yang sangat panjang, dan di dalam pusat Bima Sakti itu ada juga primordial lubang hitam, kemudian ada sistem bintang yang sudah tua, dan mungkin memang ada proses-proses ketika ada daur ulang dari bintang-bintang tua itu menjadi bintang yang lebih baru. Dan kenapa juga tadi jendelanya adalah optik dan inframerah, karena memang diharapkan dia bisa mengamati sampai dengan debu-debu yang terbentuk di sekitar sana. Nah, ini adalah tadi yang gambar yang sebelumnya. Ini bercerita banyak. Jadi kalau kita lihat yang sebelah atas ini, yang titik-titik di tengah ini artinya menggambarkan objek-objek yang berada di arah Bima Sakti kita, piringan Bima Sakti. Kemudian ini menggambarkan dari lintang bujur kita di atas wilayah ekuator. Ini memberi peluang kita memang bisa mengamati benda-benda tersebut. Kemudian di kiri bawah itu menggambarkan bagaimana jendela waktu kita bisa mengamati. Jadi kita lihat yang biru, baik biru muda maupun biru tua itu memang jendela pengamatan yang bisa dilakukan di Indonesia. Jadi kita lihat mulai bulan April sampai dengan sekitar Oktober itu memang jendela waktu terbesar, dan itu adalah ketika musim-musim kemarau. Dan musim kemarau itu adalah ketika Bima Sakti tinggi di atas kepala. Dan memang ini memang menjadi justifikasi kita bahwa ya memang baiknya kita mengarahkan pengamatan kita difokuskan ke arah sentral dari Bima Sakti itu. Dan di sana banyak sekali objek-objek yang bisa kita lakukan untuk studi. Ya, kemudian ini paper ini menggambarkan yang kenapa kami memberi justifikasi tersebut. Nah, tapi tentu saja pertanyaan riset yang kita harus bangun, misalnya karena memang ada rotasi bintang yang semakin tua itu mengalami rotasi yang makin melambat, dan apakah bintang yang lahir kemudian itu mempunyai aktivitas yang secara magnet lebih aktif, artinya mungkin juga rotasinya jadi lebih cepat dan sebagainya.
Dan diduga, kita menghipotesakan bahwa proses pembentukan bintang-bintang muda itu juga dipengaruhi ketika ada lubang hitam yang memang menyebabkan ada interaksi energetik di arah pusat galaksi. Jadi mungkin akan ada pembentukan bintang-bintang baru siklusnya di arah pusat galaksi. Ya. Nah, dari situ ada beberapa upaya yang kita lakukan. Ini studi-studi yang memang kita coba persiapkan sepanjang tahun 2023 ini ada, dan mungkin ke depannya nanti kita bisa bersama-sama ya dengan teman-teman dari UGM untuk mencoba mempertajam proposal ini dan ide-ide, sehingga nanti nah ini harapannya tahun depan ini adalah gambar teropongnya, peralatannya itu di sini di NTT, kemudian di atas itu adalah bentangan Bima Sakti. Mungkin tahun depan kita bisa bareng-bareng ke sana harapannya. Nah, apa yang bisa kemudian kita bisa lakukan? Tentu saja kami berharap ada kolaborasi riset yang memang kita bisa bangun dari tema astrofisika. Dari sisi kami bisa mempersiapkan ada skema-skema pembiayaan yang bisa dipersiapkan, termasuk nanti ada postdoc dan sebagainya. Kemudian ada skema-skema by riset, dan ini juga mungkin bisa jadi peluang untuk kita bisa berkolaborasi. Mungkin dari saya itu dulu ya, mungkin biar nggak terlalu kaku gitu, saya membuka lebih banyak diskusi saja lah daripada nanti itu. Nah, kalau saya satu arah kayaknya malah ini kaku gitu ya. Mungkin itu dulu ya Mbak Elida, nanti silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan untuk kami kembalikan ke Mbak Elida. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sungging. Pemaparan yang sangat menarik tentunya untuk kita semua ya teman-teman, karena ini adalah bidang yang mungkin cukup baru juga di Indonesia, karena belum banyak pengamatan gitu, terutama di teleskop optik gitu atau teleskop radio gitu yang ada di Indonesia, sehingga ini adalah peluang yang bagus untuk kita untuk menggali lebih lanjut untuk memajukan astrofisika dan astronomi di Indonesia. Oke, belum ada pertanyaan di kolom chat, jadi mungkin ada yang langsung pengen open mic gitu ya. Mau menanyakan langsung, monggo silahkan dari Bapak Ibu dosen atau mungkin teman-teman mahasiswa yang datang pada hari ini, mumpung ketemu dengan Pak Sungging. Oke, Mbak Jessica mungkin bisa open mic ya, karena udah raise hand. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Ini sekarang saya lagi di kereta soalnya. Oh iya, iya. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya saya mau menanyakan soal degree by research di BRIN lebih lanjut dari sana, karena sebelumnya saya sebenarnya baru lulus dari fisika UGM sebenarnya, dan skripsi saya itu kemarin dibantu oleh Pak Ibnu Nurul Huda untuk astrofisika mengenai VLBI dan Quasar. Nah, jika setelah ada dan kami melakukan simposium juga, publish jurnal juga, publish paper di IOP Publisher. Nah, untuk itu mungkin ada informasi-informasi mengenai degree by research by BRIN untuk master atau untuk postdoc mungkin yang mungkin bisa Bapak share bagi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Pertanyaan yang bagus tentang DBR ya, Degree by Research. Mungkin ada peluang dari BRIN, Pak, gitu untuk alumni Fisika UGM. Kebetulan Mbak Jessica ini alumni Fisika yang kemarin melakukan penelitian S1-nya di BRIN, dibimbing oleh salah satu researcher di BRIN juga. Jadi topiknya juga astrofisika. Monggo Pak Sungging, silakan. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Terkait by riset itu memang sebetulnya kami sudah mulai ya, by riset mudah-mudahan tahun 2024 ada satu ke Prof. Sismanto ya, terkait geomagnetic induced current. Jadi memang pada prinsipnya sih kami terbuka kalau memang ada yang mau melanjutkan by riset, nanti silahkan
ke peneliti yang memang nyambung ya. Jadi kalau memang terkait riset-riset astrofisika, boleh ke kami. Nanti kami coba carikan siapa dari BRIN yang akan bersedia menjadi kopromotor. Kemudian kalau nanti dari UGM ada yang memang bersedia, ya nanti tinggal mengikuti proses-proses yang ada. Jadi nanti bisa saya sampaikan lah detailnya, ada sekitar 10 langkah yang harus dipersiapkan dan prosesnya cukup panjang. Jadi memang mungkin sementara sambil jalan itu ya disiapkan aja kira-kira mau mengerjakan apa. Jadi kalau misalnya ke Mas Ibnu masih mau meneruskan terkait VLBI, itu kita juga ada ya yang mencoba melakukan eksperimental pada konversi radar stasiun bumi menjadi uh, radio astronomi untuk VLBI. Jadi apakah memang aspeknya kepada eksperimental atau memang ke kalau Pak Ibnu setahu saya tuh memang jago di bidang komputasi ya, komputasi VLBI Iya juga. Pak, Apakah saya memang komputasi juga itu? sama Pak Jadi Ibnu itu. jadi silahkan aja memang maunya yang kemana, jadi tinggal diobrolin lebih lanjut dengan calon promotor di BRIN-nya. Sambil jalan juga mulai cari calon promotor di UGM yang memang bersedia, dan kemudian nanti tinggal ngikutin langkah-langkah yang ada di manajemen talenta. Nanti saya kasih linknya lah kapan-kapan, saya harus cari dulu. Nah, tapi intinya sih gitu. Jadi intinya pertama, kita harus punya ide, boleh ide kita sendiri maupun ide dari calon kopromotor. Kedua, memperoleh calon kopromotor baik dari BRIN dan promotor utama dari UGM yang memang temanya disepakati bersama. Dan ketiga, baru nanti proposalnya tinggal disampaikan ke pembiayaan di manajemen talenta. Itu kira-kira Mbak. Oke, baik. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya Pak Sungging kalau mengenai pembiayaan gitu atau beasiswa ya. Mungkin ini menarik buat mahasiswa. Apakah ada beasiswa dari BRIN atau skema apa dari BRIN, atau mungkin mahasiswa harus mengusahakan beasiswa itu sendiri, misal dari LPDP Oh atau enggak, kalau yang tadi by riset itu pembiayaan dari BRIN. pembiayaan dari BRIN. Nah, jadi memang ada skema lain. Jadi saya sebetulnya waktu yang pas ke Jogja itu yang Pak Arthur yang cerita ya, saya juga nggak ingat banyak. Tapi intinya sih selain yang by riset itu kan akan pembiayaan untuk beasiswa. Jadi sekolahnya yang dibayarin ya. Kemudian juga ada skema asisten riset. Asisten riset itu artinya si mahasiswa itu akan terlibat dalam riset yang dilakukan oleh BRIN. Jadi kalau nanti itu mungkin mudah-mudahan kalau yang di NTT sudah jadi, ya nanti adalah skema-skema asisten riset itu nanti saya akan sampaikan kemudian. Tapi intinya ada peluang-peluang seperti itu. Kemudian ada skema bantuan riset tugas akhir barista. Barista itu biasanya untuk 2 semester terakhir yang menyelesaikan tugas akhir atau tesis atau disertasi yang memang temanya itu adalah bagian dari kolaborasi dengan BRIN. Jadi ada beberapa seperti itu. Oke, menarik berarti ini ya. Jadi kalau bisa saya rangkum ada beberapa program, yaitu misalnya DBR, Degree by Research, kemudian ada Barista, Bantuan Riset Tugas Akhir, dan juga RA, Research Assistant atau Asisten Riset. Dan nanti kalau ada pengen lebih lanjut tahu infonya gitu, bisa menghubungi Pak Sungging atau bisa lewat saya gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada yang menuliskan di chat meeting dari Mas Amirul. Saya ingin bertanya, Pak, karena Milky Way tepat terlihat di atas kepala dari Indonesia, apakah sebenarnya daerah Khatulistiwa merupakan tempat pas untuk melakukan observasi galaksi Milky Way? Gimana? Monggo Pak Sungging. Ya sebetulnya semua daerah itu punya kekhasannya ya. Jadi kalau secara sederhananya paling tidak kalau dari wilayah Khatulistiwa, jendela waktu pengamatan lebih panjang. Terus kemudian kalau kita bicara tentang fotometri kan kemudian masa udaranya juga jadi lebih kecil, artinya tidak
indeks refraksi yang ditimbulkan ketika cahaya itu melintas di atas atmosfer itu menjadi lebih pendek. Jadi koreksi-koreksi fotometrinya itu akan lebih mudah dibandingkan kalau misalnya dia agak lebih rendah. Gitu. Jadi ini lebih kepada fisikanya itu ketika cahaya itu melintas di atas sebuah medium gitu kan, kemudian dia akan dibelokkan segala macam dan itu koreksi fisikanya akan jadi panjang. Tapi intinya sih memang akan memudahkan untuk melakukan pengamatan dari atas wilayah Khatulistiwa. Jadi sebenarnya di tempat manapun sebenarnya bisa, tapi kita perlu melihat kondisi tempat atau lokasi, terutama ini ya, langitnya juga ya, Pak ya. Polusi cahaya di situ cukup memprihatinkan atau belum gitu, sehingga kalau langit yang masih terang, cerah gitu ya, tanpa polusi kayak di Timau itu pasti hasil akan jauh lebih bagus gitu. Dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain di Indonesia. Dan itu sudah ada risetnya ya, sudah ada jurnalnya yang teman-teman nanti bisa baca. Karena ada penelitian tentunya tentang langit Timau yang ditaruh teleskop ini. Gitu. Oke, semoga sudah jelas Mas Amiro. Mungkin bisa open mic atau terima kasih Pak, sudah jelas ya Mas Amirul. Oke, yang lain silahkan yang ingin raise hand atau open mic silahkan, karena ini kebetulan rebon terakhir ya. Rebon selanjutnya tahun depan, dan bahkan tahun depan itu nanti bulan Maret gitu ya. Jadi masih bulan lagi. Oke, terima kasih Mbak Isfahani Rusda yang udah resen. Boleh silakan open mic atau sekalian open video juga boleh. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebenarnya belum bisa open video ya karena tidak mendukung nih situasinya. Terima kasih. Perkenalkan saya Isfahani Rusda. Saya lulusan Fisika UGM juga tahun 2018 dan rencananya saya akan melanjutkan master di astronomi juga gitu. Jadi harapannya ke depannya ini jadi astronom di Indonesia juga. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah di Timau National Observatory ini membuka peluang kolaborasi riset bagi mahasiswa master, dan karena kebetulan saya juga rencananya akan melakukan master di luar negeri, apakah mungkin bisa dilakukan kolaborasi gitu, barangkali ada resources dari Universitas S2 saya nanti yang dapat saya gunakan untuk berkolaborasi dengan Timau ini. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah Timau ini membuka peluang internship atau mungkin peluang riset ya atau kerja gitu bagi mahasiswa lulusan S2 nanti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isfahani. Kebetulan Mbak Isfahani ini nanti akan melanjutkan ke ANU, Australian National University. Betul ya Mbak Isfahani ya? Iya betul, insya Allah Bu. Gimana kira-kira Pak Sungging? Ya, terima kasih. Sebetulnya dengan ANU itu kami juga sempat ada obrolan ya beberapa waktu yang lalu di masa lampau. Jadi terkait integral field unit, jadi spektrograf resolusi rendah, tapi dia resolusi spasialnya besar gitu. Jadi memang itu satu peluang baru ya. Kita belum banyak expert di situ. Jadi memang kalau memang nanti Mbak Isfa bisa itu kita bisa membangun kolaborasi sih nanti. Jadi tinggal tema-tema riset apa yang memang kita bisa bangun bersama. Jadi dari pengalaman di ANU misalnya terkait apa ya bisa lah. Intinya sih kita akan membuka peluang dan memang harapannya kami juga punya penerus gitu. Jadi nanti ya ketika sudah mulai lebih matang ya riset-riset di Timau itu ya sudah ada nanti calon-calon penerus termasuk pengembangan fasilitas dan sebagainya. Jadi dan memang untuk kolaborasi ini sudah ada beberapa mitra luar negeri yang sudah kami obrolkan juga termasuk beberapa yang waktu yang lalu dengan Bu Elida dan teman-teman di UGM ya. Jadi ya tinggal barangnya jadi nanti kita tinggal ya sudah kita tinggal persiapkan aja mau ke mana dan sebagainya. Jadi
Mungkin kita bisa juga nanti kapan-kapan main ke ENU ya Mbak. Boleh banget, Pak. Saya juga pernah dulu Pak Matthew Collins kalau nggak salah namanya, pernah ketemu. Jadi welcome. Yang penting sekarang sekolah dulu dengan penuh semangat. Nanti kita bisa ini lagi obrolkan lagi. Oh, baik, siap. Banyak peluang-peluang. Termasuk kalau mau nanti langsung melanjutkan S3, ya mau terus di ENU atau mau di yang lain, nanti kita bisa bantu. Iya, betul. Kemarin juga saya sempat melakukan riset yang berkaitan dengan Timau, Pak, dengan Pak Rorom. Oh iya. Ya, ya. Kemarin pas kerja praktik itu mengenai Timau juga, terus sekarang juga mengenai seeing condition di Timau gitu. Oh iya. Kebetulan tahun depan kalau nggak salah Pak Roram dan teman-teman itu akan melakukan pengukuran di jendela inframerah ya. Jadi dan saat ini Pak Roram lagi postdoc di Southampton tuh. Jadi itu juga kesempatan juga untuk membangun jejaring termasuk dengan teman-teman UGM tuh kalau mau dengan Pak Roram tuh mumpung lagi di Southampton. Betul. Banyak artinya banyak peluang kita bisa kolaborasi nanti. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Nanti kalau udah beres kabarin aja kalau mau ada yang bisa dibantu. Iya, baik, siap Pak. Dengan senang hati. Terima kasih Mbak Ishwani ya, dan mungkin supaya sambil banyak pengetahuan juga tentang teleskop, tadi kalau nggak salah Pak Sungging itu menyebutkan teleskop yang 3,8 meter itu teleskop optik. Nah, kalau misalnya teleskop radio ini bisa dikasih secara garis besar gitu nggak Pak? Kira-kira di akan ada juga atau gimana? Jadi misalnya nanti Mbak Isfahan ya teman-teman lain yang mau S2 di luar negeri, yang kebetulan bisa optik atau bisa radio, nanti ada peluang-peluang gitu di Timor. Ya, memang sih harapannya Timau itu kan menjadi mimpinya itu menjadi global platform ya. Siapapun bisa berkontribusi, termasuk nanti pengembangan baik dari sisi optik maupun dari sisi radio atau mungkin yang lain-lain. Jadi sepanjang memang nanti kita bisa membangun ekosistem itu, ya nanti kita bisa persiapkan gitu. Jadi mau ke arah mana riset-risetnya, yang penting risetnya kuat dulu. Nah, terkait radio ini saat ini kan memang teman-teman itu juga sedang dari sisi eksperimental engineering-nya ya, sedang mencoba mengkonversi teleskop stasiun bumi menjadi teleskop radioastronomi. Dan kalau memang ada teman-teman yang terkait instrumentasi yang tertarik, ya nanti bisa saya akan perkenalkan gitu. Jadi ya kita mulai dulu lah sesuatu, dan dari situ oke, kita sudah punya pengalaman, pengetahuan tentang radio teleskop yang maunya seperti apa itu. Nah, nanti kita bisa pikirkan itu mau desain teleskop radio yang segede apa, frekuensinya berapa, kayak gitu-gitu. Panjang jalannya. Oke, semakin menarik ya. Jadi kalau memang kalau saya tadi pas paparan saya kan sekilas kan saya cerita misalnya kalau kita mau fokus ke arah pusat galaksi, kita bisa mulai dari 1,4 GHz misalnya, helium netral 21 cm itu mungkin bisa jadi satu titik kita berangkat misalnya kayak gitu. Distribusi helium di arah pusat hidrogen netral di arah pusat galaksi misalnya, dan itu membangun pemahaman kita pada struktur pusat galaksi seperti apa. Ya, contoh-contoh seperti itulah. Menarik sekali ya. Saya senang teman-teman aktif bertanya gitu. Saya masih menunggu teman-teman yang lain yang mau raise atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan jangan lupa ada persensi, jadi teman-teman bisa mengisi sensi sambil bertanya ya pada link yang sudah ada di kolom chat. Untuk rebon pada siang hari ini, yang kebetulan rebon terakhir gitu ya, jadi jangan dilewatkan, karena rebon selanjutnya tuh masih tahun depan ya, dan di bulan Maret, kebetulan di bulan Maret juga di tema ini ada salah satu teman, yaitu Dr. Septi gitu ya, dari Jepang yang akan memaparkan tentang ionosfer, tapi itu masih Maret gitu ya. Dan
tema ini, yang tema astrofisika, terutama teleskop Timau. Mungkin masih ada lagi yang pengen tahu gitu tentang teleskop Timau ini lebih lanjut pada Pak Sungging. Monggo, silahkan teman-teman. Kita masih punya cukup waktu. Mungkin saya tanya lagi ya ke Pak Sungging, atau mungkin ada teman lain yang open mic atau pengen tanya. Oke. Saya mungkin tanya juga ke Pak Sungging nih ya untuk memancing teman-teman. Jadi sebenarnya latar belakang dibangunnya teleskop Timau itu sebenarnya apa sih Pak? Kenapa kita harus bangun teleskop di Timau gitu, dan apa rencana dari BRIN atau rencana Indonesia gitu ya pada khususnya, kenapa pengen membangun teleskop ini secara umum gitu? Itu apa sih Pak? Ya, kalau bicara tentang sejarahnya kan memang teropong ini kan salah satu mandat dulu ada yang namanya Undang-Undang Keantariksaan nomor 21 tahun 2013, memang di salah satu itunya memberi ruang supaya kita bisa mempersiapkan bangsa Indonesia eh, terkait keantariksaannya seperti apa, dan di situ dituangkan bahwa kita perlu juga membangun satu pengamatan antariksa luas bumi, dan kemudian juga ada obrolan dengan teman-teman yang banyak berkecimpung di bidang astronomi. Ya memang kayaknya kita harus memikirkan satu fasilitas baru modern yang memang bisa menjadi apa semacam buat pembibitan generasi mendatang gitu. Jadi nah kemudian dari beberapa kajian-kajian akademik diperolehlah lokasi yang berada di wilayah NTT tersebut. Nah, tapi kemudian kan memang nggak mudah ya kalau misalnya kita bicara di satu uh, lokasi baru dan dengan kondisi yang waktu itu sangat apa sangat menantang gitu waktu itu, bahkan jalan belum ada segala macam. Jadi kalau kita memasang satu fasilitas modern di daerah yang jauh nanti mobilisasinya seperti apa. Jadi kemudian juga ada kajian-kajian kalau kita pasang teropong yang sistemnya istilahnya itu eh, cermin tunggal pasti berat. Nah, jadi memang kemudian ada satu teknologi baru yang dikembangkan yang sistem cerminnya adalah sistem majemuk, artinya segmented, itu artinya cerminnya bisa dipasang secara terpisah-pisah dan artinya itu bisa dibawa dengan lebih mudah. Maka dipilihlah teleskop yang tadi itu, yang bentuknya itu, dan memang teleskop itu dikembangkan pertama itu di Jepang, di Seimei Observatory di Kyoto, Kyoto University, dan akhirnya kami bekerja sama dengan teman-teman Kyoto untuk mendapatkan desain itu dan dikembangkan di Indonesia. Jadi memang salah satu mitra kita untuk awal ini memang dengan Jepang, dengan Kyoto University, untuk harapannya begitu ini kan bisa jadi fasilitas kita bersama ya, namanya juga nasional, jadi artinya kita membuka supaya anak-anak muda ini pada kenal juga keantariksaan, dan itulah yang menjadi landasan kenapa kita membangun fasilitas baru yang ada di NTT itu kira-kira gambarannya. Oke, terima kasih Pak Sungging ya. Penjelasan yang semoga cukup jelas untuk teman-teman. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Amirul. Saya ingin tanya lagi Pak, karena tadi Pak Sungging sebut koreksi refraksinya itu kalau di katulistiwa lebih kecil. Sebenarnya bagaimana perbedaan indeks Dias di atmosfer ketika melakukan observasi dari katulistiwa dengan di wilayah utara atau selatan? Gitu. Monggo Pak.
Sebetulnya bukan tergantung kondisi di Katulistiwa atau Utara Selatan ya, tapi bahwa kemudian kita menggambarkannya gini, eh, dimanapun di muka bumi ini, ketika eh, kita memandang ke langit itu kan ada seperti belahan bola langit ya. Ada cahaya yang datang dari arah atas banget, arah zenit, dan juga ada cahaya yang dari arah ufuk. Nah, kemudian kita menggambarkan model perambatan cahayanya adalah ketika dia cahaya datang dari atas eh, apa dari atas arah kepala itu mungkin secara model optik itu akan melewati medium yang lebih pendek dibandingkan kalau misalnya cahayanya dari arah ufuk. Jadi itu kan jadi kita bisa lihat misalnya seolah-olah misalnya gambar misal bulan ya. Bulan itu ketika di atas kepala itu kan kelihatan pas purnama akan lebih kecil dibandingkan kalau misalnya dia di arah ufuk. Jadi kelihatan lebih besar bunda piringannya dan juga kelihatan lebih merah. Nah, itu menggambarkan proses perambatan cahaya yang lewat di atas atmosfer dan itu juga gambaran dari purnama itu akan diadopsi untuk mempelajari cahaya-cahaya yang dari benda-benda yang berasal dari arah pusat galaksi. Jadi ketika kita menghitung mengukur cahaya itu kan artinya kita kalau untuk kasus bintang mengukur energi yang dipancarkan per satuan luas, per satuan waktu. Nah, kemudian ketika dia melewati medium, dia harus dikoreksi segala macam. Nah, secara sederhana, ketika medium koreksinya lebih pendek, jadi kan koreksinya akan lebih mudah dibandingkan ketika dia melewati medium yang lebih panjang. Jadi bulan purnama yang kelihatan lebih merah dan lebih besar piringannya itu kan harus dikoreksi terhadap semua kondisi atmosfer. Jadi bukan hanya tergantung pada wilayah Katulistiwa dan Utara Selatan. Kalau Katulistiwa dan Utara Selatan itu lebih kepada berapa lama dia akan berada di atas wilayah Katulistiwa. Jadi kalau kayak kembali kepada gambar yang tadi, izin saya boleh share lagi. Di Katulistiwa gitu ya, Pak ya. Nah, implikasi ketika dia berada di atas Katulistiwa itu adalah gambar yang biru ini kita lihat di bulan April sampai dengan Oktober itu peluang untuk bisa mengamati Milky Way akan lebih besar di sini. Jadi dibandingkan misalnya kalau kita lihat di yang observatorium lain misalnya La Silla, Sierra, Devastal dan sebagainya kita lihat kan di sini sepanjang bulan April sampai Oktober itu cukup tinggi ya. Jadi fraksi dari usable night malam yang bisa dipergunakan tuh secara statistik itu akan lebih besar kemungkinannya untuk bisa melakukan pengamatan pada arah pusat galaksi. Itu kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan bahasanya nggak terlalu bulat ya. Jadi Mungkin bisa dipahami. kira-kira pada bulan yang tadi dijelaskan Pak Sungging itu ya, bulan April ya, April sampai Oktober April itu. sampai Oktober ini. Ya, fraksi usable night atau malam-malam yang bisa dilakukan untuk pengamatan Milky Way atau Bima Sakti itu cukup Ya, arah pusat bunga. Dibandingkan kalau kita menggunakan teleskop yang lain, misalnya ya teleskop yang Ya, dalam lokasi ini kalau ini kan yang warna coklat gelap, merah, kuning ini kan lokasi-lokasi pengamatan yang lain, misalnya La Silla, Sierra, Devastal sebagai pembanding, yang memang sebetulnya juga cukup dekat dengan Katulistiwa, tapi tidak cukup dekat, lebih dekat kita di Katulistiwa jadi sebagai pembanding. Oke, terus pertanyaan selanjutnya Pak, berarti indeks refraksi ini terkait jarak yang perlu dilalui oleh cahayanya dari pusat galaksi ke kita. Apakah begitu Pak? Dari sumber cahaya. Dari sumber cahaya ya. Dari sumber cahaya. Jadi memang prinsip dasarnya adalah
cahaya yang merambat lewat medium. Ya nanti kalau kapan-kapan saya berkesempatan menjelaskan tentang fotometri, saya akan bercerita. Iya. Tapi Jadi prinsip dasarnya fisika optika itu, cahaya yang merambat di atas medium, dan mediumnya itu adalah atmosfer kita. Jadi ini terkait jarak atau dari pusat ya, dari pusat ini ya, Dari pusat sumber cahaya, dan sumber cahayanya mungkin kita ambil sampel-sampel bendanya berada di arah pusat galaksi. di pusat galaksi ke kita. Jadi memang indeks refraksi terkait dengan Iya, kalau kita pakai biasanya istilahnya massa udara atau air mas. Hermes atau massa. Oke, terima kasih Mas Amirul, dan cukup jelas ya, Mas Amirul sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Amirul, pertanyaannya cukup bagus banget. Mungkin ada teman lain yang mau raise hand atau menanyakan sesuatu terkait ini langit cerah di Timau, atau terkait apapun ya, terkait dengan Yang ada di Timau. oh, ini monggo silahkan, mumpung ketemu dengan Pak Sungging, terkait kolaborasi riset atau kuliah lagi atau ngambil apa studi lanjut gitu. Silakan monggo teman-teman mahasiswa yang tertarik mungkin di bidang ini. Ya, mungkin cerita aja ya, menambahkan sedikit. Kebetulan saya 2 tahun terakhir ini bersama dengan Pak Rinto Anugraha itu terlibat dalam riset kolaborasi Indonesia. Waktu itu memang temanya itu lebih terkait pada polusi cahaya. Nah, polusi cahaya itu kan artinya memang ada ekses cahaya yang berlebihan dibandingkan satu ambang yang ditetapkan. Jadi makanya disebut sebagai polusi. Tapi intinya adalah ada emisi yang dari cahaya yang memang mungkin perlu diukur secara apa ya, secara sistematis. Nah, kemudian waktu itu sempat kami ada diskusi juga dengan teman-teman dari ITB waktu itu juga. Kalau misalnya nanti ekses cahaya yang diukur itu yang bukan berasal dari bumi, karena kalau polusi cahaya kan artinya ada kegiatan antroposentris ya, kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi tapi ternyata ekses cahaya yang muncul dari langit, misalnya kalau kecerlangan dari Bima Sakti segala macam tuh bisa nggak kita ukur bareng-bareng. Jadi artinya ini satu peluang yang mungkin bisa kita lanjutkan gitu dengan kalau Pak Rinto ada di sini, atau mungkin dengan teman-teman di UGM yang lain. Kebetulan Pak Rinto juga hadir pada siang hari ini. Oh iya, monggo. Mungkin bisa saya say hello ke Pak Rinto. Ayo Pak Rinto, gimana? Dan Pak Rinto kebetulan juga beberapa pekan yang lalu mengisi salah satu rebon dengan tema polusi cahaya ini. Jadi ada keterkaitan ya antara polusi cahaya ya, bukan polusi udara. Iya. Polusi cahaya yang beberapa waktu lalu disampaikan Pak Rinto di rebon juga dengan materi kita hari ini tentang pemilihan Timau ini ya sebagai tempat untuk meletakkan teleskop, tempat pengamatan, dan harapannya selanjutnya Indonesia akan mulai melakukan aktivitas riset, pendidikan, edukasi, dan lain sebagainya dari Timau gitu. Ya, sebetulnya kan walaupun ujungnya yang satu ke arah polusi cahaya, yang satu ke arah Bima Sakti, tapi prinsip fisika yang paling dasarnya kan sama. Kita mengukur dari cahaya itu dan kemudian dikuantisasi. Jadi ada metode fisika yang memang bisa diterapkan untuk mengukur ini cahaya terangnya seberapa sih, nah, seperti itu. Jadi pasti kita bisa ketemulah satu benang merah kolaborasinya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ada yang raise hand. Saya persilahkan dulu ke Aula. Silakan, boleh open mic atau open. Oke. Silakan. Selamat pagi. Maaf sebelumnya saya belum bisa open kamera. Saya punya pertanyaan untuk Pak Immanuel. Pak Manuel. Sebenarnya sudah seberapa jauh Pak progres pembangunan observatorium Timau ini?
Dari saya itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Ya, harapannya tahun depan sudah selesai lah semuanya. Nanti mungkin tinggal tes 1, 2, 3 harapan. Kalau memang tertarik pada instrumentasi, ya nanti saya titip ke Mbak Elida, tahun depan boleh kita libatkan lah. Tapi kalau memang mau lebih kepada saintifiknya, nanti 2025 lah bisa ini. Tapi udah tinggal dikit lagi kok sebetulnya secara teknis. Gimana Mbak Ida? Berarti Kak, untuk maaf saya potong Bu. Berarti untuk instrumennya itu sendiri sudah pasang ya Pak? Sudah ada, Atau tinggal masih ada dipasang. beberapa yang masih dibuat gitu? Enggak, udah ada kok. Oh begitu. Tinggal Terima diselesaikan kasih. lah. Gimana Mbak Aulia? Cukup jelas atau masih ada pertanyaan lain? Sudah cukup jelas Bu. Terima kasih ya Mbak Aulia. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau ada mahasiswa yang nanti ke depan tertarik nih mau penelitian di Timau, berarti kan dia harus stay di sana gitu ya, di teleskop yang bersangkutan gitu. Nah, kira-kira ada yang harus disiapkan gitu nggak terkait dengan medan ke sana, atau mungkin itu masih di tengah hutan belantara atau gimana? Mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit biar ada gambaran mahasiswa gitu. Kalau mau penelitiannya ini di tengah hutan belantara atau antah berantah gitu. Jadi biar ada ekspektasi dulu penelitian ke sana, karena ini nggak di tengah kota ya gitu. Ini di tengah. Ya, memang. Tidak ada penghuni. Oh enggak Pak? Ya, kalau memang sih kalau namanya sebuah observatorium itu kan diharapkan memang akan jauh dari mana-mana ya. Artinya memang dia harus dalam kondisi yang dikonservasi gitu. Tapi nanti kita sedang menyiapkan juga ada semacam rumah dormitory lah istilahnya. Jadi itu sedang dibangun, terus kemudian jalan ke arah kota terdekat juga sudah bagus. Jadi memang yang paling harus dipersiapkan itu adalah mental yang kuat, karena itu kan artinya mau ke mall ya jauh. Ya kalau memang senangnya ke mall mungkin bukan di sana, tapi kalau memang orang yang senang bertualang dekat dengan alam atau memang senang pada ilmu eksperimen gitu, ya nanti akan udahlah semuanya ada, mau cari internetnya juga sudah ada kayak gitu. Rumahnya sudah ada, mobil nanti kalau memang perlu untuk itu jalannya sudah ada. Jadi nanti akan diperkenalkan lah kalau sudah itu secara resmi. Yang paling penting harus dipersiapkan pertama adalah tentu saja mental, dan yang kedua mungkin bidang spesifik. Jadi kalau ke sana, saya memang senang pada studi bintang ganda misalnya atau apa itu, ya nanti kita bisa bareng-bareng, nanti saya dengan teman-teman di UGM bisa bantu siapkan, ya tinggal nanti ya udah kalau mau seperti itu nanti kita arahkan kemana. Dan mungkin ke depannya kalau memang ada yang tertarik pada studi-studi lanjutan, tadi seperti Mbak Isfahani ya yang mau ke ANU, kan pasti kalau udah bicara ke ANU itu kan banyak pada spektroskopi tuh. Nah, ini belum ada alat spektroskopinya, jadi kita belum punya spektrograf. Nah, siapa tahu kita bisa bersama-sama mempersiapkan spektrograf yang baru gitu. Atau memang kalau yang agak lebih panjang, studi pada teropong radio itu bisa. Jadi artinya banyak sekali peluang-peluang kita bisa kolaborasikan. Jadi tipsnya dari Pak Sugeng yang terakhir adalah selain siapkan otak yang cerdas ya, dan pengetahuan tentang komputasi, tentang astrofisik. Jadi yang nggak kalah utamanya tuh mental, gitu ya. Akhirnya siap kalau jadi researcher itu atau peneliti itu harus berada di jalan sunyi, gitu ya. Harus siap kerja, gitu. Kalau finansial, insya Allah nanti ada jalannya pasti, gitu ya. Jadi kita bisa ke sana, tapi jangan lupa mentalnya disiapin nih. Gitu. Nggak boleh yang lembek gitu ya, harus kuat jadi researcher, apalagi astronom ya, astronom harus kuat. Begitu, terima kasih Pak Sugeng, alhamdulillah sudah
setengah jam Pak Sungging memaparkan materi dan setengah jam kita berdiskusi. Jadi 1 jam penuh ini cukup produktif ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Sungging sudah meluangkan waktu untuk kami di UGM. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang sudah stay sampai akhir ya, sampai akhir acara Rebon ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa hubungi Pak Sungging atau bisa hubungi saya juga gitu ya terkait ini. Dan dengan berakhir Rebon hari ini, berakhir juga Rebon untuk rangkaian tahun ini, sehingga sampai ketemu lagi di Rebon tahun depan, gitu ya. Di bulan Maret, insya Allah tahun depan. Terima kasih Pak Sungging, terima kasih banyak. Matur nuwun Pak Sugeng. Makasih banyak Pak Sis. Nggih, sami-sami matur nuwun. Dan pamit. Saya tutup. Kasanah ini ya. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.